Pada pam 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 pam. Waduh. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi semua pendengar podcast Man2 Jakarta. Selamat siang teman-teman saya yang cantik dan selamat malam teman-teman saya yang ganteng. Nah, gimana nih kabar kalian setelah menjalani PTS? Apakah udah mulai seneng atau merasa lepas gitu dari pembelajaran di sekolah ya? Iya. Karena besok kan kita juga ambil rapot bayangan ya. Oke nih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pendapatan ataupun apa yang kita raih sebagai warga Man2, yaitu salah satunya adalah lomba-lomba yang hebat, dan kita akan membahas yaitu salah satunya kompetisi sains madrasah tingkat nasional terintegrasi bidang kimia. Nah, gimana nih setelah mendengar bidang kimia langsung deg-deg gitu ya? Iya. Takut nih bidang kimia nih. Oke deh, sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya selaku podcaster di sini, nama saya Muhammad Nabil Subagja Hadi Wijaya dari kelas 12 IPS 3. Karena ada pernah pepatah yang berkata, tak kenal maka tak sayang, udah sayang malah ditinggal. Oke, samping saya ada siapa nih? Oke, izinkan perkenal diri ya. Boleh. Ya. Oke, perkenalkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Raffi Muzaki, biasanya dipanggil Rafim, atau mungkin ada beberapa orang yang manggil saya sebagai karyawan madrasah ya. Karena saking seringnya jadi pengabdi madrasah di sini. Nama saya Rafim, biasanya dipanggilnya seperti itu. Lalu saya duduk di kelas 12 IPA 2. Dan pada kali ini alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh madrasah untuk sebagai narasumber pada acara kali ini. Waduh, terima kasih banyak Kak Raffi sudah mengikuti podcast hari ini. Dan semoga kita bisa menggali ilmu lebih dalam lagi, oke? Siap. Oke deh, izinkan saya bertanya-tanya dulu ya ke Kak Raffi ya. Boleh. Oke deh, ada banyak pertanyaan-pertanyaan hebat. Salah satunya adalah bisa diceritain nggak sih bagaimana Kak Raffi bisa masuk ke seleksi KSM ini atau kompetisi sains madrasah, dan apa aja sih kendalanya kayak kompetitornya ataupun mungkin soal-soal dan cara mereka menyaringnya gitu. Baik. Saya sedikit ceritakan ya, Boleh. ceritakan ini mungkin agak panjang ceritanya, prosesnya karena proses ini sangat panjang sekali ya. Mulai dari tingkat madrasah, tingkat kota, provinsi, bahkan ya tingkat nasional, kawan-kawan. Ada 4 berarti ya? Dulu. Ya betul, ada 4 Kak Nabil. Saya ceritakan dulu dari tingkat sekolah dulu ya, kawan-kawan. Yang pertama, Man2 Jakarta ini pada awalnya itu mengadakan sebuah event namanya Gebyar Kompetisi Madrasah, yang dimana itu diikuti oleh seluruh peserta didik Man2 Jakarta. Dan pada saat itu Gebyar Kompetisi Sains Madrasah di tingkat sekolah itu diikuti oleh kurang lebih sekitar 100 peserta. 100 peserta, dan kebetulan di bidang kimia itu kurang lebih ada 20 orang. Namun dari hasil seleksi tersebut akan diambil 5-7 orang saja untuk menjadi duta bagi madrasah ketika ada suatu event kompetisi ataupun olimpiade di tingkat nasional ataupun di universitas. Waduh, gitu. Dan untuk di kompetisi sains madrasah itu sendiri ya Kak Nabil, ada 3 tahapan pada umumnya. Yang pertama di tingkat kota, di tingkat provinsi, dan saat ini di tingkat nasional. Alhamdulillah. Nasional ya? Nasional. Mantap banget guys teman kita. Jadi ada 3 tahapan untuk di kompetisi sains madrasah ini. Nah, saya akan bercerita di kompetisi sains madrasah di tingkat kota. Untuk mencapai di tingkat kota itu sendiri, 5-7 orang itu tidak semerta-merta ikut begitu saja, tetapi madrasah akan menyeleksi lagi peserta didiknya untuk mengirimkan duta-dutanya ke tingkat kota. Dan alhamdulillah saya dan ada satu lagi adik kelas saya namanya Alyarani itu mengikuti kompetisi sains madrasah di tingkat kota pada bidang kimia. Nah, setelah itu kita akan berkompetisi dengan madrasah-madrasah lainnya di wilayah Jakarta Timur, karena memang ini kompetisi untuk di wilayah kota atau di tingkat kota. Wah, boleh tahu dong siapa aja sih itu yang di timur-timur itu? Oh, di timur-timur. Kalau di sini yang paling seremnya ya. Paling serem. Paling seremnya ya Kak Nabil, ada MHT. MHT. Itu udah pasti rajanya sekolah ya. Top tier, bro. Top tier udah pasti itu. Namun untuk madrasah-madrasah yang lainnya seperti Man 8, Man 9, Man 15 juga pun ada.
dan itu tetap menjadi kompetitor bagi kita. Coba kita belok dikit nih. Ada tol, kita belok dikit ke selatan dong. Baik. Ke selatan dulu nih. Ada apa aja di Mas selatan? Kalau di selatan itu kita ada Man 7. Wah. Ada Man 7. Lalu kalau misalnya kita belok lagi. Belok kemana? Kanan. Ke kanan. Kanan barat dong berarti. Oh, ke kanan. Barat. Apa nih di barat? Kalau di barat kita ada Man 12. Waduh, serem banget itu. Ya memang. Dan kebetulan Man 7 dan Man 12 ini itu lolos di tingkat provinsi. Nanti akan saya ceritakan. Waduh, seru nih. Nanti ketika sudah sampai di tingkat kota, akan diambil 3 orang terbaik atau 3 orang pemenang di tingkat kota untuk lanjut di tingkat nasional. Maaf, di tingkat provinsi. Ya, saya malah lanjut tingkat nasional ya, Kak. Langsung menang kita nih. Langsung menang. Ya ke provinsi dulu ya kawan-kawan. Nah, di tingkat provinsi inilah akan diadu lagi untuk seluruh madrasah di wilayah DKI Jakarta karena memang di tingkat provinsi. Dan kebetulan salah satu kompetitor saya adalah Man 6 dari Jakarta Timur yang lupa tadi saya sebutkan. Lalu juga ada Man 7 dari Jakarta Selatan dan juga ada Man 12 dari Jakarta Barat. Tetapi di tingkat provinsi ini hanya 1 orang yang diambilkan. Kok bisa tuh? Ya karena memang 1 orang inilah yang akan mewakili provinsi atau mewakili daerahnya untuk melanjutkan ke tingkat nasional. Wah, berarti dapat kesempatan hebat dong Kak Raffi ini untuk menjadi salah satu duta ya. Alhamdulillah. Terus gimana nih? Ada kendala gak sih kayak mungkin apakah sekolah tidak membantu atau gimana? Oh, kalau sekolah itu 100% alhamdulillah selalu membantu. Jadi dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta sendiri itu sering mengadakan pelatihan intensif untuk para peserta olimpiade atau para duta-duta olimpiade untuk lanjut ke tingkat kota, tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional pada seluruh kompetisi. Bukan hanya KSM saja, tetapi juga ada OSN yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, ada juga MyRes yang salah satu event Kemenak yang cukup bergengsi juga, dan juga event-event lainnya. Madrasah pastinya selalu membantu. Bahkan non akademik juga dibantu. Betul sekali. Berarti alhamdulillah kita bersekolah di sekolah yang tepat dan hebat. Betul sekali Kak Nabil. Terima kasih Mandua. Ya. Terus satu lagi nih lupa. Apa nih, Di Bro? tingkat nasional Kak. Wah, tingkat nasional. Tingkat nasional. Nah, Ini nih yang ditunggu-tunggu nih. betul sekali. Dan alhamdulillah ketika pengumuman sudah tiba, Man 2 Jakarta pada bidang kimia berhasil menempatkan dutanya untuk melaju ke tingkat nasional. Nah, ketika sudah sampai di tingkat nasional ini kawan-kawan, Man 2 Jakarta itu bertanding dengan 33 provinsi lainnya di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. 33 provinsi. Wah. Kalau 34 termasuk DKI Jakarta. Wah, hebat dong. Betul sekali Kak Nabil. Nah, kalau misalnya tadi kata Kak Nabil ada kendala-kendalanya ya. Nah, kendala-kendalanya ketika sudah sampai di tahapan nasional, yang pertama itu adalah kendala pribadi saya adalah bagaimana cara membagi waktunya. Karena kebetulan event di tingkat nasional ini itu bersamaan dengan pekan penilaian tengah semester di Man 2 Jakarta ini. Jadi saya selain mengejar materi pada olimpiade, saya juga harus mengejar ketertinggalan pelajaran yang ada di dalam kelas juga. Namun alhamdulillah madrasah memberikan toleransi berupa dispensasi kepada saya. Alhamdulillah. Nah, terus juga satu lagi yang lupa saya mention bahwa tingkat kesulitan di tingkat nasional ini itu semakin Meningkat. Semakin meningkat. Kenapa? Tipe soalnya juga itu khusus untuk di tingkat nasional ini, Kak. Nah, ini lupa saya jelaskan juga bahwa untuk sistem seleksinya di tingkat sekolah, di tingkat sekolah, di tingkat kota, dan juga di tingkat provinsi itu sendiri itu hanya berupa CBT, pilihan ganda, dan juga isian singkat. Yang dimana kalau CBT pilihan ganda ya kita tinggal tangtingtung lah. Tangtingtung dong. Enggak tangtingtung juga sih, kita mikir juga gitu ya. Lalu juga kalau misalnya di isian singkat itu kita tinggal input angka atau tinggal input jawaban. Nah, sementara soal-soal yang disiapkan di tingkat nasional itu nambah lagi 2 tipe, Kak.
Dua tipe. Bisa dijelasin nggak tuh apa tuh? Oh boleh. Yang pertama itu ada tipe eksplorasi. Dora. Oh bukan ya? Oh, bukan. Tipe eksplorasi dan satu lagi nih yang paling khusus untuk kimia adalah tipe eksperimen. Karena di tipe eksperimen ini tidak semua mata pelajaran yang dilombakan itu ada tipe eksperimen. Berarti khusus nih. Khusus. Nah, kalau tipe eksplorasi ini mungkin saya tangkapnya sebagai studi kasus. Jadi kita menyelesaikan suatu kasus, dikasih tahu latar belakangnya seperti apa, dan kita diminta untuk menyelesaikan solusinya dalam berupa analisa. Nah, yang satu lagi tipe eksperimen itu kita disediakan bahan dan kita diminta untuk menganalisa bahan-bahan tersebut. Bukan hanya satu bahan saja kalau di kimia, tetapi kemarin kebetulan ketika saya di KSM Nasional itu menganalisa 15 bahan. 15 bahan? 15 bahan, 15 sampel. Tapi itu 15 bahan itu apakah mereka punya satu hubungan yang sama gitu? Oh, betul sekali. Wah, apa tuh mereka lagi kayak apa sih? Apa yang mereka pengen ambil dari 15 bahan itu? Nah, di dalam eksperimen yang saya lakukan di tingkat nasional ini kebetulan saya diminta untuk menganalisa dalam hal ini adalah sebuah ion atau mungkin sebuah logamnya yang dimana ketika dicampurkan dari satu larutan ke larutan lainnya itu akan berwarna. Nah, warna inilah yang harus kita selesaikan. Kok bisa sih ketika A ditambah B warnanya jadi biru misalnya? Tapi kalau misalnya dicampur dengan C, kenapa warnanya jadi putih? Nah, disitulah harus bisa diselesaikan dalam berupa analisa. Begitu kan, Nabil? Boleh kali dikasih contoh-contoh dikit Oh, gimana contohnya tuh? nih, kebetulan ya teman-teman. Waduh. Ini contohnya ya. Dan ini kebetulan juga sama. Ini apa bro? Zam-zam? Ini zat kimia. Dan Kira ini- kayaknya pakai zam-zam, bukan? Oh, bukan zam-zam. Yang di asrama haji, air zam-zam juga. Jauh ya? Ya, bercanda ya. Ya, jadi ini kebetulan saya ada beberapa zat kimia yang dimana ini diujikan juga ketika di KSN tingkat nasional. Di sini saya memiliki 2 gelas yang dimana dia memiliki bahan yang sama. Namun ketika saya campurkan dengan satu zat ini namanya kalium iodida. Ketika saya teteskan, Waduh. dia berubah menjadi warna kuning. Kok bisa? Bisa. Nah, kalau misalnya saya teteskan dengan satu zat lainnya, Ini zat apa nih bro? ini namanya HCl, asam klorida. Ini berbahaya sebenarnya ya karena bisa mengiritasi tangan. Gitu. Nah, ketika saya teteskan, dia malah menjadi warna putih. Ih, Gitu. padahal ini clear ya airnya? Padahal ini kalau misalnya kita buka, kedua airnya sama-sama bening. Namun kebetulan ini disimpan di dalam botol plastik, teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat terjadi perubahan warna. Yang satu warnanya kuning, nih yang kuning, yang satu lagi warnanya putih. Nah, perubahan warna inilah yang akan dianalisa ketika di KSM tingkat nasional ini. Kok bisa terjadi perubahan warna? Apa sih yang menyebabkan perubahan warnanya? Faktornya apa saja dan lain sebagainya. Begitu Kak Nabil. Sangat rumit ya. Iya betul, sangat rumit sekali. Oh, berarti nilai Anda itu digabung dari 4 tes tersebut? Betul. Wah. Secara sistem penilaian juga digabung. Mulai dari CBT, nilai isian, nilai eksplorasi dan juga nilai eksperimen. Wah, boleh tahu gak sih berapa hari atau berapa jam sih mungkin yang dilakukan untuk mengambil nilai absolut dari 4 nilai tersebut? Alhamdulillah karena memang pesertanya hanya 34 orang. Karena memang seluruh Indonesia ya kan. 34. 34 orang. Itu cukup membutuhkan waktu 1 hari saja. Begitu kan Nabil. Dengan penilaian yang sangat rumit, Anda bisa memenangkan juara 3 pada tingkat KSM dan itu adalah suatu kebanggaan bagi saya juga sebagai murid pandu. Alhamdulillah. Terima kasih kan Nabil. Oke, deh, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu gimana ya perbedaan antara kimia dan kimia integrasi. Soalnya kan dari tadi kita bicara kimia tapi kimia integrasi, tapi kita sendiri nggak tahu bro apa artinya. Bisa dijelasin nggak? Tentang integrasinya ya Kak. Wah, integrasi nih. Oke, kalau kimianya itu sendiri ya, kalau di dalam kelas ataupun di dalam olimpiade, kalau kimianya itu tersendiri, kimianya sendiri ya kita mempelajari tentang atom, salah satunya ya, kita mempelajari tentang zat, tentang senyawa, menghitung massanya dan lain sebagainya. Tetapi kata integrasi di sini itu merupakan kaitan antara soal kimia dengan soal-soal keislaman. Jadi mungkin kalau di dalam soal KSM ya, kompetisi sains madrasah ini karena ada terintegrasinya,
di mana itu berhubungan dengan soal-soal keislaman, maka bukan hanya soal kimia saja, bukan hanya materi kimia saja yang diujikan, tetapi keluar juga Kak materi-materi seperti fikih, Rukun seperti keluar benar. Rukun Islam keluar. Rukun Islam keluar juga. Pernah saya diuji juga. Gimana tuh, coba jelasin rukun Islam? Jadi misalnya rukun Islam itu ada berapa coba kalau saya tanya? Rukun Islam dulu deh. Ya, Ya, atau nggak jumlah rakaat sholat nih? Oh, Jumlah iya. rakaat sholat di sholat wajib. Iya. Gitu, 17 misalnya. Waduh. Nah, 17. Nah, angka 17 ini yang akan kita pakai untuk berhitung. Gitu. Misal saya mau menghitung 17 kali 2 misalnya. 17 kali 2. 17 kali 2, 34 misalnya. Iya. Tapi kalau saya sendiri tidak tahu jumlah rakaat sholat Sholat. wajib totalnya ya, maka kan saya tidak bisa mendapatkan angka 34. Wah, karena tidak tahu jumlahnya. Karena tidak tahu jumlahnya. Jadi bukan hanya materi kimia saja yang diujikan, tetapi materi-materi keislamannya juga diujikan seperti fikih, lalu juga ada Kurdis, lalu juga ada SKI. Begitu kan Nabi? Wah, berarti KSM ataupun kompetisi sains madrasah ini tidak hanya memperlombakan orang-orang hebat, tapi juga mengentalkan Islam dalam Indonesia, dan contohnya adalah berkesinambungannya soal antara Islam dan juga kimia yang tadi dijelaskan oleh kakak Raffi. Wah. Betul Tapi boleh tahu gak sih waktu awal-awal kena soal Islam ini kaget gak? Kalau saya alhamdulillah sedikit cerita juga ya Iya, Kak. boleh dong. Kalau saya alhamdulillah ikut KSM ini di tahun keduanya. Di tahun kemarin alhamdulillah saya ikut KSM namun mentok di tingkat provinsi saja. Oke. Gitu. Dan awal-awal tahun kemarin ya, di tahun kemarin tuh sempat kaget juga. Oh ternyata seperti ini integrasinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar tidak tahu nih tentang ilmu keislamannya, maka kita tidak bisa menjawab soal tersebut. Meskipun kita tahu, oh ini soalnya tentang materi atom di dalam kimia. Tetapi kalau misalnya kita tidak tahu materi keislamannya, maka kita tidak bisa menjawab soal tersebut. Gitu. Jadi di antara materi keislaman dan materi kimia itu harus seimbang juga. Harus seimbang. Subhanallah, bisa menjawab ya. Ya alhamdulillah. Hebat banget berarti. Waduh. Oke, yang ingin saya tanyakan berbicara mengenai atom nih. Emang kenapa sih kita harus kimia itu harus berkesinambungan sama atom? Apa sih atom itu? Atom itu. Jadi atom itu kalau di dalam kimia ya, bahasa gampangnya itu salah satu partikel terkecil yang ada di alam semesta ini. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita punya, meskipun ini air minum, Waduh. air minum. Ya, coba kita minum dulu nih. Coba kita minum ya? minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atomnya jatuh, Bro. Oh iya. Nah, yang Anda pegang itu air. Air. Itu kalau misalnya kita lihat dengan ukuran paling kecil, itu tersusun atas atom-atom. Waduh. Jadi atom itu salah satu penyusun benda-benda yang kita lihat saat ini, salah satu penyusun dari kehidupan juga. Karena atom-atom ini ditemui juga di dalam tubuh manusia itu sendiri. Sangat kaya ternyata kimia itu ya. Iya betul sekali. Tapi berbicara mengenai kimia nih, kok bisa seorang Raffi Muzaki itu bisa suka sama kimia? Gimana sih ceritanya? Oke, ceritanya suka sama kimia ya Kak? Iya. Ya jadi ketertarikan saya dengan kimia itu muncul ketika saya masih SD sebenarnya. SD. Meskipun ketika masih SD itu saya tidak tahu kimia itu seperti apa sih, gitu. Karena kenapa dulu itu ketika saya masih SD, saya sering mencampurkan bahan-bahan gitu. Entah itu asam, entah itu batu, entah itu cabe pun bisa jadi. Bisa jadi. Waduh. Gitu. Saya sering campurin bahan-bahan lah pokoknya ketika masih SD. Dan ternyata ketika saya amati, kok terdapat perubahan dari benda-benda yang saya campur itu Kak. Waduh. Nah dari situlah rasa kepo saya muncul. Kepo ya. Kepo. Kok bisa sih terjadi perubahan-perubahan dari benda-benda yang saya campurkan tadi? Gitu. Dan ternyata itu terjawab ketika saya masuk Mandua. Wah, Gitu. ada apa nih di Mandua nih? Ketika saya sudah mengenal ilmu kimia, oh ternyata ketika satu zat dicampur dengan zat lainnya dan dia berubah, oh ternyata ini penyebabnya dia bisa berubah gitu. Sama halnya seperti kedua larutan ini yang sudah saya campurkan sebelumnya. Dia merupakan dua larutan yang sama pada awalnya. Namun ketika saya campurkan dengan salah satu zat lainnya, dia bisa berubah, namun warnanya beda. Nah, itu yang dipelajari Kak. Waduh.
Agak ribet nih dari tadi, mulai dari cara kamu menjelaskannya dan lainnya jujur saya tidak mengerti. Tapi terus berbicara mengenai penilaian tengah semester yang tadi menjadi kendala utama, tapi kita ingin tahu nih, kok bisa ya seorang Raffi mengerjakan ini semua secara bersamaan, mulai dari tugas sekolah, cara pembelajaran sekolah, dan mungkin kompetisi. Gimana sih cara kamu ngelakuinnya? Spill kali, boleh dong. Oke, tentang manajemen waktunya ya. Manajemen waktu, boleh. Baik, memang perlu diketahui sebelumnya bahwa namanya perjuangan juga pasti ada pengorbanan gitu. Nah, di sini apa sih yang saya korbankan? Salah satunya adalah waktu tidur. Waktu tidur? Ternyata, iya betul sekali. Ternyata ketika saya coba membagi waktu di antara kompetisi Sains Madrasah KSM dengan pelajaran yang ada di dalam kelas, ternyata itu memakan waktu tidur saya. Gitu. Sehingga ketika menjelang KSM nasional, waktu tidur saya kurang, waktu istirahat saya kurang. Namun alhamdulillah hal itu terbayar. Wah, terbayar dong. Terbayar dong. Ya. Tapi mungkin waktu tidur habis, tapi pembelajaran juga jadi mungkin menyulitkan. Apakah ada solusi dari sekolah gitu loh? Gimana cara sekolah menanganinya hal ini agar kamu juga bisa berfokus dalam bidang pembelajaran di sekolah dan juga berfokus kepada kompetisi? Gimana gitu? Baik, ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita juga harus punya waktu sendiri gitu. Maksudnya seperti apa? Kita juga harus bisa membagi waktu dan juga harus disiplin ketika kita sudah membagi waktu. Oh, pagi saya harus belajar pelajaran yang ada di dalam kelas, ya sudah, laksanakan. Tetapi kalau misalnya sore saya harus belajar kimia untuk persiapan KSM, ya sudah dilaksanakan. Tidak boleh tidak dilaksanakan. Kenapa? Kalau misalnya kita keluar dari jadwal tersebut atau kita tidak disiplin ataupun tidak konsisten, maka hasilnya akan kurang maksimal. Begitu kan. Jadi memang yang perlu diperhatikan adalah kita dalam berkompetisi juga bukan hanya pintar-pintaran saja, bukan hanya soal keberuntungan saja, tetapi soal konsisten, soal tanggung jawab juga itu harus diperhatikan. Berarti banyak banget nih kunci-kunci yang bisa kita ambil dari kakak kita yang hebat, Kak Raffi. Nah, gimana nih menurut kalian guys? Apakah kalian mau mengikuti kompetisi-kompetisi selanjutnya? Oke deh, kita langsung lagi ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Kak. Tidak hanya kimia terintegrasi, tapi Kak Raffi juga dirumorkan ataupun kita ketahui pernah mengikuti lomba tahfiz. Wah, gimana sih cara Kak Raffi bisa menyukai tahfiz tapi juga bisa menyukai kimia? Terus bagaimana Kak Raffi bisa melakukannya gitu? Oke, ini kita bahas serempet soal tahfiz sedikit ya. Tahfiz. Jadi latar belakang saya seperti ini. Perlu diketahui bahwa saya itu sebenarnya bukan orang kimia. Kalau misalnya saya di Mandua saat ini dilihatnya, Kak Raffi ini dari dulu emang bisanya di kimia, yaitu hanya 1,5 tahun saja ternyata. Saya belajar kimia seperti ini ya kurang lebih intensif 1,5 tahun kan. Tetapi kalau misalnya bicara soal tahfiz, itu dari zaman SD. Justru itu bidang utamanya. Iya, bidang utama saya itu saya orang agama dan saya memang dari dulu kerjaannya tahfiz, ngaji gitu. Dan dulu kompetisi saya bukan kompetisi saya seperti ini, tetapi kalau misalnya di perlombaan ada istilahnya MHQ, Musabaqah Hifdzil Quran, lomba hafalan Al-Quran. Nah itu dulu sering saya ikuti, gitu. Saya sering berpartisipasi di dalam lomba MHQ. Jadi kalau misalnya andai kata saya sekarang kimia itu belajarnya hanya 1,5 tahun, mungkin kalau misalnya saya di bidang tahfiz atau di bidang Quran itu sendiri, saat ini alhamdulillah sudah hampir 10 tahun Kak. Waduh, 10 tahun? 10 tahun di bidang tahfiz. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengimbanginya gitu. Nah ya itu dia. Nah kalau misalnya saya sedikit cerita juga Kak, kalau dari zaman SD dan SMP itu memang saya berfokus kepada bidang tahfiz gitu. Namun ketika sudah masuk MAN itu saya memang fokus di bidang kimia, namun tidak juga melepaskan di Qur'annya, tidak melepaskan juga hafalannya gitu. Jadi sambil berjalan saja. Sambil berjalan. Gitu. Karena kenapa? Sudah menjadi rutinitas seharusnya. Harusnya. Dan itu ya udah di dalam kehidupan saya sehari-harinya ya jalan aja, ngalir aja kalau masalah tahfiz, masalah hafalan gitu. Sehingga tidak diambil beban. Kayaknya mungkin bahasa ngalir aja agak serem buat saya ya. Iya. Mungkin dua bidang itu sangat berat menurut saya, apalagi kimia dari Al-Quran. Ada gak sih orang ataupun apa yang memotivasi kakak gitu untuk mengikuti ini dan menjalankan ini, terutama mungkin karena
pengen pacaran sama seseorang gitu. Enggak dong. Bukan ya? Enggak Wah, dong. siapa yang motivasi kakak atau apa sih yang motivasi kakak gitu? Baik, kalau misalnya kita bicara soal motivasi ya, yang pertama itu adalah motivasi yang paling kuat ya bagi diri saya adalah kegagalan. Kegagalan. Kenapa? Karena dari kegagalan kita akan terus menjadi seseorang yang terus untuk belajar. Gitu. Kita tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Gitu. Lalu juga yang kedua, motivasi untuk senantiasa terus belajar, untuk terus belajar. Kenapa? Karena di dalam seperti ini ya, kompetisi, lomba-lomba dan lain sebagainya, yang kita cari adalah pengalamannya, yang kita cari adalah ilmunya, bukan menangnya sebenarnya. Karena dari pengalaman tersebut, dari ilmu tersebut, insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih hebat. Gitu. Mungkin singkat aja ya, kan? Singkat saja untuk motivasinya. Yang penting kita cari pengalaman, kita cari ilmu, dan juga kita menjadi seseorang yang terus untuk belajar. Begitu kawan-kawan. Oke deh, bagus banget sih jawabannya dan mungkin memotivasi saya juga nih untuk maju. Nah, berbicara mengenai motivasi, memangnya apa sih visi misi Kak Raffi ini untuk kedepannya? Terus bagaimana Kak Raffi menghadapi mungkin masa remaja yang bisa dikatakan hilang karena Kak Raffi terlalu berfokus kepada masa untuk belajar gitu loh. Oke, misi ya? Visi misi Dan juga terkait dengan remaja ya, remaja. Nah, kalau misalnya saya bahas soal visi misi dulu deh. Oke, boleh. Kalau visi misi ya seperti yang tadi saya sampaikan di dalam motivasi yang saya berikan ya, bahwa kita harus rajin belajar intinya ya. Dan juga senantiasa jadi orang yang terus untuk belajar. Namun ketika kita sudah belajar, kita sudah punya ilmu, maka apa selanjutnya? Tidak boleh ilmu tersebut kita simpan untuk diri kita sendiri. Tidak boleh disia-siakan. Dan tidak boleh juga disimpan untuk diri kita sendiri. Ketika kita punya ilmu, kita harus membagikan ilmu yang kita punya kepada orang di sekitar kita. Gitu. Jadi ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Dan itu mungkin visi misi saya. Nah, untuk yang masalah remaja tadi, Kak Nabil, ya memang itu yang sedang saya alami sekarang gitu. Sering meninggalkan kelas, jarang ada di kelas bersama dengan teman-teman untuk mengikuti kompetisi, dan itu bukan hanya sekali dua kali, sering kali gitu. Namun tidak apa-apa karena ketika saya mengikuti kompetisi ini juga ya, ini untuk masa depan saya juga gitu. Nah, bagaimana dengan kawan-kawan ya? Kawan-kawan akan ada waktunya juga. Akan ada waktunya juga, sama seperti saya belajar di dalam kelas dan juga belajar untuk mengikuti kompetisi. Ada pembagian waktunya. Ada waktunya untuk saya bersama dengan teman-teman yang ada di kelas, dan juga ada waktunya untuk saya mengikuti kompetisi. Gitu. Ada pembagian waktunya. Begitu kan Nabil? Emang kita nggak pernah salah ya mengundang Kak Raffi untuk menjadi narasumber yang hebat dan menjadi motivasi untuk saya dan mungkin kalian semua yang telah mendengar podcast ini. Terima kasih banyak Kak Raffi. Tapi sebelum itu kita ingin tahu nih pesan dan kesan Kak Raffi untuk teman-teman semua yang ada di sana dan mendengarkan podcast ini. Baik, bagi teman-teman yang mungkin setelah ini yang melihat video ini ya, ada yang termotivasi untuk ikut lomba-lomba kompetisi sains atau mungkin lomba-lomba lainnya. Kalau dari saya pribadi cukup satu, bahwa ketika kita ikut lomba, ketika kita ikut kompetisi, kejarlah ilmunya, kejarlah pengalamannya, bukan juaranya. Kalau kita punya ilmu, kita punya pengalaman yang cukup, insya Allah akan menjadi juara. Tetapi kalau misalnya kita kejar juaranya doang untuk misal masuk PTN atau mungkin masuk sekolah lainnya, ya jika kita sudah menang nih, ya maka piala akan menjadi pajangan dan sertifikat akan menjadi kertas biasa aja. Setelah itu ya udah, nama Anda tidak akan diingat lagi gitu. Nah, kalau misalnya kita orientasinya fokus untuk mengejar ilmu, mengejar pengalaman seperti yang tadi saya sampaikan, maka bisa jadi dari ilmu tersebut, pengalaman yang Anda punya, yang kita punya, itu bisa jadi bermanfaat, bisa jadi menolong orang lain juga, begitu. Dan dari situlah Anda bisa diingat, begitu kan Nabi. Dan satu lagi, satu lagi, teruslah untuk menjadi seorang yang senantiasa untuk belajar, karena pada dasarnya manusia itu terus untuk berkembang. Bagaimana caranya? Ya belajar.
Pastinya seperti itu kawan-kawan. Begitu Kak Nabil. Sangat amat merinding loh saya jujur. Keren banget jawabannya ini. Terstruktur kayaknya sebenarnya. Oke deh, mungkin mohon maaf teman-teman karena waktunya tidak bisa kami panjangkan lagi. Mungkin ini adalah akhir dari perjalanan kita. Tapi jangan cemas karena kami juga akan melakukan perjalanan-perjalanan hebat dan mencengangkan lainnya di lain waktu. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you everyone for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget bro. Gokil jawaban yang itu yang terakhir. Oke.